Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali teman-teman di channel YouTube saya, tutorial dan edukasi ya. Hari ini teman-teman kita masih di seputaran Microsoft Excel. Dan hari ini kita nanti akan belajar bagaimana melakukan sebuah rekapitulasi ya. Merekapitulasi terhadap data-data yang ada di sebuah tabel ya di Microsoft Excel. Nah, tentunya rekapitulasi ini bisa membantu kita ya dalam pekerjaan-pekerjaan kita gitu. Nah, dalam hal ini nanti kita akan membahas khusus tentang merekapitulasi data dengan pivot table, teman-teman. Nah, di sini teman-teman kita sudah punya data sederhana ya. Nanti teman-teman bisa menyesuaikan data yang dimiliki oleh teman-teman. Di sini ada data anak sekolah ya, anak kelas 1 dan kelas 2 sekolah dasar di Provinsi DKI Jakarta. Di sini ada nomor, ada kabupatennya ya atau kota, kemudian ada nama, ada jenis kelamin, ada kelas, ada kondisi, kemudian ada status prestasinya gitu. Nah, kita nanti akan membuat sebuah rekapitulasi terhadap data ini dengan menggunakan pivot table. Oke, jadi langkah yang pertama teman-teman kita langsung saja ya, kita blok semua datanya ya. Dengan cara tekan Ctrl Shift ke kanan, kemudian Ctrl Shift ke bawah itu untuk ngeblok semua seperti ini. Jadi semua data sudah terblok seperti ini. Kalau sudah terblok seperti ini semua, teman-teman bisa masuk di menu Insert ya. Menu Insert, kemudian pilih Pivot Table ya. Kita klik Pivot Table, pilih From Table Ring. From Table garis miring ring ini ya, kita klik. Nah, nanti akan ada semacam pertanyaan seperti ini gitu ya. Pilih di New Worksheet atau Existing Worksheet. Jadi kalau kita pilih New Worksheet berarti kita akan merekapitulasi data ini itu di sheet yang baru gitu ya, di sebelahnya gitu, sheet yang baru. Tapi kalau misalnya Existing Worksheet itu kita merekapitulasi data ini di sheet yang sama ya, di sheet ini gitu kan. Nah, di sini saya memilih yang di new ya, di new worksheet agar kita bisa merekapitulasi di sheet yang baru. Oke, kita pilih ini ya berarti ya, di new worksheet. Kemudian kita oke. Nah, begitu kita oke, kita akan diarahkan masuk ke sheet yang baru seperti ini ya. Sehingganya di sebelah kanan nanti akan ada kondisi tabel kita tadi ya. Nah, ada nomor, ada kabupaten, ada nama, jenis kelamin, dan seterusnya. Nah, ini merupakan head column ya, head column terhadap data kita tadi ya. Coba kita lihat data kita yang tadi ya. Sebentar. Data kita yang tadi ini ya. Nah, ini head column-nya ada nomor, kabupaten asal, nama, jenis kelamin, kelas, kondisi, dan prestasi. Nah, ini juga akan muncul di pivot table kita tadi ya, yang ini ya. Nah, ini nomor, kabupaten, nama asal, jenis kelamin, dan kondisi, kemudian prestasi. Nah, akan muncul di sini. Nah, ini nanti tempat kita melakukan eksekusi rekapitulasi. Nah, mungkin yang pertama, teman-teman, kita akan merekapitulasi nama kabupaten dulu ya. Ya, berarti di sini kita klik kabupaten ini, kita letakkan di row. Ya. Kita letakkan di row kabupaten asal, sehingga nanti di sini di sebelah kiri itu akan muncul kabupaten-kabupaten atau kota yang ada di Jakarta, ya. Nah, terus kemudian selanjutnya misalnya kita akan melihat berapa jumlah seluruh anak kelas 1, kelas 2 yang ada di kota-kota ini ya. Nah, ini bisa kita tarik nama ini ya. Nama ini kita tarik ke sini teman-teman, ke values ya. Ke values seperti ini, sehingganya di sini nanti akan muncul jumlah atau rekapitulasi per kota atau per kabupaten ya. Di sini kita bisa lihat yang administrasi Kepulauan Seribu ternyata hanya 8, kemudian Jakarta Barat 15, Pusat 15, Selatan 10, Timur 14, kemudian Jakarta Utara ada 8 juga gitu ya. Nah, ini kita bisa melihat jumlah anak kelas 1 dan kelas 2 yang ada di kota-kota ini gitu ya. Nah, kemudian kalau misalnya kita ingin mendetailkan lagi, ini berapa sih jumlah laki-laki
dan jumlah perempuannya. Nah, itu teman-teman bisa lakukan seperti ini. Di sini kan ada jenis kelamin ya. Nah, coba kita lihat, pengen melihat ya dari jumlah ini semua, ini yang laki-laki berapa, yang perempuan berapa. Oke, nah sehingganya ini jenis kelamin bisa kita tarik di kolom sini teman-teman. Ya, di kolom sini ya. Kita letakkan di kolom sini sehingganya tabel akan merekapitulasi. Ya, tabel akan merekapitulasi jumlah laki-lakinya ada sekian, kemudian perempuannya sekian. Ya, langsung merekapitulasi dia teman-teman. Ya, di Kepulauan Seribu laki-laki ada 3, di barat ada 9, kemudian di pusat ada 10, selatan di 6, timur 7, dan kemudian Jakarta Utara 4. Ini jumlah laki-lakinya ya. Jadi jumlah laki-lakinya kalau di total di sini ada 39. Perempuannya 31 dengan rincian data ini ya. Ini jumlah perempuan per daripada kota atau kabupaten. Nah, ini total yang tadi ya. Total seluruhnya ada 70. Nah, dari sini misalnya kita ingin melihat berapa sih yang berprestasi ya, atau kita ingin melihat nih yang kelas 1 ada berapa, yang kelas 2 ada berapa gitu ya. Ini kan masih nyampur nih kelas 1 dan kelas 2. Kalau kita ingin lihat kelas 1-nya saja atau ingin melihat kelas 2-nya saja, nah itu teman-teman bisa kembali lagi ke sebelah kanan ya. Di sini ada kelas, berarti kan. Nah, kelas ini teman-teman bisa letakkan ya. Kita klik, kemudian kita tarik, kita letakkan di filter di sini. Teman-teman bisa kita letakkan di filter di sini, ya. Kemudian kita lihat kembali di sebelah kiri tabel kita tadi. Nah, dia akan terletak di atas ini ya. Nah, sehingga ini bisa kita pilih. Bisa kita pilih kelas 1 dan kelas 2. Nah, sebelumnya ini kita klik select multiple itemnya dulu, ya kan? Nah, kita misalnya ingin melihat kelas 1-nya saja ya. Berarti di sini yang kita checklist hanya kelas 1. Kelas 1-nya saja, kemudian kita oke. Sehingga di sini yang tampil itu hanya kelas 1 saja, teman-teman. Jadi kelas 1 itu ternyata yang laki-laki ada 25 dengan rincian ini ya. Laki-laki ada 25, kemudian perempuan ada 20 dengan rinciannya ini. Sehingga totalnya yang kelas 1 itu ada 45 siswa dengan rincian seperti ini. Jadi kelas 1 yang ada di Provinsi DKI Jakarta ya, yang tersebar di beberapa kota, itu ada 45 yang kelas 1, teman-teman. Nah, misalnya kalau kita ingin melihat kelas 2-nya saja, berarti ini filternya ya. Kita rubah menjadi kita checklistnya yang 2. Kemudian kita oke. Nah, sehingganya kelas 2 kita bisa lihat hanya ada sebanyak 25 siswa saja ya. Ada 25 siswa yang bisa kita lihat ya. Yang laki-laki itu ada 14. Ada 14 rinciannya seperti ini ya. Kemudian yang wanita atau perempuan itu ada 11 dengan rincian data seperti ini ya per kabupaten kota yang ada di Provinsi DKI. Seperti ini. Jadi kita bisa melihat kelas 1-nya berapa, kemudian laki-laki dan perempuannya di kelas 1 itu berapa, kemudian kelas 2-nya saja berapa gitu ya. Kalau misalnya ingin dicampur ya kelas 1 dan kelas 2, maka ini kita checklist semua. 1 dan 2 kita checklist semua sehingga dia merekapitulasi kelas 1 dan kelas 2. Semua 70 ya. Laki-laki 39 dan perempuan 31. Nah, misalnya kita juga ingin melihat misalnya dari semua ini, ya kan? Di sini di tabel awal kita itu kan ada kondisi ya, dia disabilitas atau tidak. Coba kita lihat tabel awal kita ya. Nah, di sini ada kondisi ya, ada disabilitas, ada tidak disabilitas gitu. Nah, kita ingin melihat misalnya, teman-teman dari semua ini ya, sebenarnya yang disabilitas itu berapa, yang tidak disabilitas berapa misalnya. Nah, teman-teman bisa menarik ya kondisi ini ya. Kita klik kondisinya, kita tarik aja di filter. Nah, kita letakkan di filter sini sehingganya di sini akan tampil kondisi ya. Gitu. Kondisi ini untuk melihat yang disabilitas berapa, yang tidak disabilitas berapa. Nah, misalnya dari semua siswa ini 70 siswa, kita lihat yang disabilitasnya berapa ya. Nah, ini bisa kita klik kondisi. Kemudian ini select multiple item, kita checklist. Kemudian di sini kita checklist yang
disabilitas. Checklist disabilitas kita oke, sehingganya bisa kita lihat ya. Ternyata dari seluruh siswa 70 tadi yang disabilitas ada 13, teman-teman. Yang disabilitas ada 13 dengan rincian laki-laki 7, kemudian perempuannya ada 6. Kalau kita lihat lagi per kabupaten kota itu ini rinciannya ya. Laki-laki sekian ya, Kepulauan Seribu 1, Barat 1, Pusat 4, Timur 1, kemudian Jakarta Utara 0. Kemudian yang perempuannya ada 2, 1, 1, dan seterusnya sampai jumlahnya adalah 6. Nah, ini merupakan kelas 1 dan kelas 2 yang dia kondisinya disabilitas. Ya. Kalau misalnya kita ingin lihat ya, yang kondisinya tidak disabilitas, nah ini bisa kita klik, kemudian disabilitasnya, checklistnya kita hilangkan, kemudian di sini kita pilih yang tidak. Ini menunjukkan tidak disabilitas ya. Kita oke. Nah, maka akan merekapitulasi secara otomatis yang tidak disabilitas ada 57 ya. Ada 57 dengan rincian laki-lakinya 32, kemudian perempuannya ada 25. Nah, selanjutnya misal kita ingin melihat data ya, kelas 1-nya saja ya. Misalnya kelas 1 saja yang tidak disabilitas. Berarti filter kelas kita juga lakukan. Nah, berarti ini kita pilih yang 1 saja. Karena kita ingin melihat data kelas 1 yang tidak disabilitas. Berarti kita oke ya. Nah ini ya, berarti dia kelas 1 tidak disabilitas. Nah jumlah datanya ada 37. Ada 21 laki-laki, ya, 21 laki-laki. Kemudian ada 16 perempuan. Kalau kita lihat disabilitasnya, misalnya dia kelas 1 dan yang disabilitas. Berarti ini kita pilih disabilitas. Ya. Kita klik disabilitas. Nah, ternyata yang disabilitas kelas 1 saja itu ada 8. Tersebar di 4 kabupaten kota ya. Dengan rincian laki-laki 4, kemudian perempuannya ada 4 gitu. Kalau misalnya ingin melihat kelas 2-nya, ya, kelas 2 yang disabilitas misalnya ya. Ya, berarti ini kita rubah menjadi checklist di kelas 2. Kita oke. Nah, berarti di kelas 2 yang dia kondisi disabilitas itu ada 5. Dengan rincian laki-laki 3, kemudian perempuannya ada 2. Gitu. Oke teman-teman, begitu cara ngefilternya. Terakhir ya sekalian ya. Nah, di tabel kita tadi, tabel kita awal tadi itu ada prestasi ya. Jadi siswa-siswa ini itu ada yang berprestasi, ada yang tidak ya. Nah, misalnya kita mau memfilter, kita kembali lagi. Kita mau memfilter berapa sih yang berprestasi seluruh siswa tadi ya. Nah, seluruh 70 siswa. Nah, teman-teman ini bisa kita lakukan seperti tadi. Jadi prestasi ini kita tarik ke kolom filter ya, sini. Bisa tarik di kolom filter, kemudian kita bisa lihat kolom filter sudah ada di sini ya. Nah, prestasi ya sudah ada di sini. Nah, sehingganya kalau misalnya kita ingin lihat seluruh siswa yang berprestasi ada berapa, nah ini filternya kita checklist semua dulu. Karena kan kita mau melihat semua siswa ya. Kita oke, kita all-kan, ini juga kita all-kan. Kita all-kan, kita oke. Nah, kemudian tinggal kita pilih di sini dari semua siswa ini ya, 70 ini. Dari 70 siswa ini, berapa sih yang berprestasi? Nah, tinggal kita klik prestasinya. Kita pilih select multiple item. Kita pilih yang iya. Kita oke. Maka ternyata dari semua siswa yang berprestasi itu ada 49 ya. 49 itu terdiri dari 26 laki-laki, kemudian ada 23 perempuan. Nah, seperti tadi, misalnya kita ingin melihat yang berprestasi ini hanya kelas 1 saja ya. Hanya kelas 1 saja ya. Tinggal kelasnya ini kita pilih ya. Kita pilih kelas 1 saja. Seperti ini. Kita oke. Maka di sini yang tampil itu hanya kelas 1 saja. Jadi kelas 1 itu yang berprestasi ada 35 siswa. Dengan 19 laki-laki dan 16 wanita atau perempuan ya. Kalau misal kelas 2 saja, tinggal ini dipilih, dirubah menjadi kelas 2. Kita oke. Maka yang berprestasi itu ada 14 kelas 2. 7 laki-laki dan 7 perempuan ya.
Jadi semuanya berprestasi. Kalau misalnya kelas 2, dia berprestasi, kemudian dia disabilitas. Nah, berprestasi, kelas 2 disabilitas, maka ini kita pilih disabilitas, kita oke. Ternyata hanya ada 3. Dia kelas 2, ya, kondisinya kelas 2, terus kemudian disabilitas, kemudian dia berprestasi. Itu hanya 3 saja, teman-teman. 1 laki-laki dan 2 perempuan. Dan seterusnya gitu. Jadi kita bisa melakukan filter-filter ya, tentunya dengan pivot table ya, seperti ini. Nah, kita tinggal milih-milih sesuai dengan kebutuhan gitu. Kalau misalnya teman-teman salah meletakkan ya, misalnya di sini saya prestasi ini saya letakkan di sini ya. Ya kan? Saya letakkan di sini, ternyata salah meletakkan, teman-teman bisa mendelete ini semua ya. Bisa mendelete, misalnya prestasi ini salah kan ya. Kita klik panah kecil ini, kita remove field ya, untuk kita delete karena salah tempat misalnya. Seperti ini gitu. Sebenarnya dia hilang. Nah, seperti itu. Nah, teman-teman, demikianlah ya beberapa cara ya, bukan beberapa cara untuk merekapitulasi data menggunakan pivot table ya. Nah, ini coba kita coba all-kan semua dulu. Nah, ini kita all. Nah, oke, demikian teman-teman cara mudah melakukan rekapitulasi data menggunakan pivot table. Sehingga pivot table ini ya bisa menampilkan data-data yang kita perlukan sesuai dengan kondisi khusus yang kita inginkan. Misalnya kita ingin melihat jumlah laki-laki berapa, jumlah wanita berapa per kabupaten kota. Kemudian kita melihat kondisi yang disabilitas dan tidak disabilitas berapa, prestasi dan tidak prestasi berapa, kelas 1 saja atau kelas 2 saja, atau kita bisa melihat seluruhnya gitu. Sehingga kita bisa melihat kondisi-kondisi data yang kita inginkan. Demikian teman-teman cara menggunakan pivot table di Excel. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan terima kasih sudah menyaksikan dari awal sampai akhir. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan komentar, dan share sebanyak-banyaknya video ini agar semakin banyak orang yang mendapat manfaat daripada video ini. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.